Shalom Bapak Ibu terkasih, senang sekali kalau malam hari ini kita kembali bersama di program dari GBI The City Tower dengan acara Understanding Bible in Depth. Oke, malam hari ini topik yang diangkat sangat baik karena pastinya kita sebagai orang percaya mungkin punya pertanyaan yang sama seperti topik atau tema malam hari ini. Kemanakah orang Kristen setelah meninggal? Nah, untuk itu sudah hadir bersama kita Pendeta Hendrik Timadius yang akan membagikan kepada kita atau mengajar kita malam hari ini. Namun sebelum itu, mari kita satukan hati untuk berdoa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kalau malam hari ini kami diberikan kesempatan untuk diajar melalui hamba-Mu, Pastor Hendrik Timadius. Tuhan, malam hari ini kami mau siapkan hati kami agar kami siap untuk menerima berkat yang Engkau akan berikan kepada kami semua malam hari ini. Pimpin dan sertai kami semua, tuntun kami Tuhan, agar kami mempunyai tanah hati yang subur untuk menerima berkat yang akan ditaburkan malam hari ini. Malam hari ini Tuhan kami mau serahkan ubi ke dalam tangan-Mu, biar Tuhan yang berdaulat atas acara kami malam hari ini. Di dalam nama anak Yesus Kristus, kami naikkan doa kami. Haleluya, amin. Untuk itu, saya mempersilakan kepada Pastor Hendrik Timadius. Terima kasih Pak Parci. Shalom seluruh rekan-rekan yang ada di GBI The City Tower. Kita jumpa lagi di dalam sesi Understanding Bible in Depth, ya, dengan topik kemanakah orang Kristen setelah meninggal. Nah, sebelum saya mulai pemaparan materinya, saya mau kasih tahu dulu tiga panduan yang akan mengingatkan kita selama kita membahas topik ini, kemanakah orang Kristen setelah meninggal. Yang pertama, topik yang akan kita bicarakan ini topik yang banyak hal Alkitab tidak menceritakan dengan spesifik, gitu ya. Jadi kita taat kepada Alkitab. Kalau Alkitab nggak ngomong apa-apa, kita tidak perlu, saya tidak akan mengarang-arang gitu ya. Jadi kita hanya akan berjalan sejauh mana Alkitab memberitahukan kepada kita. Gitu. Nah, karena godaan untuk menjawab pertanyaan ini, ya ini besar sekali godaannya gitu ya, untuk kita menjawab sampai di luar ranah Alkitab lah, gitu kira-kira ya. Jadi kita sesuai dengan sesi hari ini, Understand Bible in Depth ya. Jadi Bible, Alkitab adalah patokan kita. Nah, yang kedua, meskipun saya sangat paham keingintahuan kita terkait dengan topik malam hari ini, itu sangat besar ya. Apalagi kalau kita datang dari latar belakang non-Kristen gitu. Sekarang kita jadi orang Kristen, pasti kita bertanya gitu ya, apakah masih relevan apa yang saya ketahui sebelum saya jadi Kristen gitu, kira-kira gitu ya. Nah, jadi tapi pembelajaran di dalam Understand Bible in Depth ini tujuan utamanya bukan untuk memenuhi keingintahuan kita. Tujuan utamanya bukan itu. Nah, tujuan utamanya adalah setelah kita tahu apa yang Alkitab katakan tentang topik yang kita bahas, kita akan bertanya, bagaimana pengaruh atau dampak dari apa yang saya ketahui dari Alkitab tentang topik yang kita bahas, itu berdampak dalam hidup kita. Mengubah paradigma kita, mengubah sikap kita, mengubah etos kita, dan sebagainya. Nah, jadi kira-kira itu yang terpenting ya. Kira-kira dua panduan lah gitu ya, dua panduan yang untuk menuntun kita di dalam pembahasan hari ini ya. Nah,
Jadi dengan itu saya akan mulai pembahasan kita mengenai kemanakah orang Kristen setelah meninggal. Ya, ini gambar yang sangat terkenal yang nanti kita akan bahas. Ya, apa? Nanti setelah pelajaran ini berakhir, saya ingin kita semua menguji paradigma kita masing-masing. Kemanakah pertanyaan ini ya? Kemanakah orang Kristen meninggal setelah meninggal itu? Pertanyaan ini mengarahkan kita kemana? Gitu. Nah, ini penting ya. Nanti kita akan renungkan kembali setelah pelajaran ini selesai. Kemana pertanyaan yang kita tanya di dalam topik malam hari ini akan membawa kita? Nah, oke. Jadi saya akan mulai dengan sebuah statement bahwa yang Alkitab katakan dengan kuat tentang orang Kristen yang telah mati adalah bahwa orang Kristen yang telah mati akan dibangkitkan pada waktu Kristus datang kembali. Dibangkitkan dalam wujud tubuh rohaniah, spiritual body, atau tubuh kemuliaan. Yang artinya bentuknya adalah seperti tubuh, bukan bayangan, bukan hologram, bukan hantu, bukan roh. Ya, bangkit dengan sebuah tubuh yang disebut sebagai tubuh rohaniah atau tubuh kemuliaan, di mana tubuh ini itu tubuh yang punya sifat supranatural. Ya, kita lihat bagaimana Yesus bisa datang dan pergi di dalam sekejap menjumpai murid-muridnya setelah Yesus bangkit dari kematian. Nah, itu ya yang Alkitab ajarkan dengan kuat. Nah, tetapi muncul pertanyaan gitu ya. Sebelum saat itu terjadi, sebelum Yesus datang kembali dan orang-orang Kristen akan mengalami kebangkitan badani, di manakah orang-orang Kristen itu sekarang berada? Dari saat ini dia ada orang Kristen yang dipanggil Tuhan, sampai nanti tiba saatnya Yesus datang kembali dan terjadi kebangkitan orang-orang benar. Di mana mereka berada sekarang, orang-orang Kristen itu? Ya. Apakah mereka ada di dalam keadaan yang disebut dalam istilah populer ya, soul sleep, ya tidur jiwanya gitu, ya kayak masuk ke dalam sebuah mesin apa ya, kalau kita lihat di film sci-fi gitu ya, sci-fi movie, ya orang masuk dulu ke dalam mesin, lalu mungkin tidur selama 100 tahun gitu ya, nanti bangun lagi gitu pada saat dibutuhkan gitu. Nah, apakah mereka sadar orang-orang Kristen ini yang sekarang sudah dipanggil Tuhan? Apakah mereka menyadari keberadaan mereka? Apa yang mereka lakukan sekarang ini? Apakah mereka sudah menerima hukuman atau pahala? Ya, bagaimana dengan roh dan jiwa mereka? Ini pertanyaan-pertanyaan yang muncul di dalam benak kita terkait dengan bagaimana, kemanakah orang Kristen itu yang sudah meninggal sekarang ada di mana gitu ya. Sebelum Yesus datang kembali, sebelum kebangkitan terjadi. Oke. Nah, untuk membuat kita bisa berpikir secara sistematis, saya bikin diagram ini. Ini topik pembahasan kita, saya akan atur menjadi 3 bagian besar. Ya, sebenarnya 2 bagian besar ya, karena yang bagian kotak pertama kita tidak akan bahas. Kita ini mengenal 3 kondisi, ya, kondisi fana, yaitu kehidupan yang kita jalani sekarang, yang bersifat sementara. Ya. Dan kondisi yang paling akhir itu adalah kondisi kekal, keadaan kekal, ya, keadaan kekal selama-lamanya. Nah, di antara kedua waktu ini, ya, kondisi yang fana dengan kondisi yang kekal, itulah yang disebut sebagai keadaan antara, ya, intermediate state, ya, keadaan antara, atau di dalam bahasa populer dunia orang mati. Itu yang paling gampang diingat ya. Nah, jadi kita akan bahas kotak yang kedua, keadaan antara ini dan keadaan abadi, ya, gitu. Oke, mari kita mulai dengan ini, keadaan antara, dunia orang mati, ya. Tentu kalau kita pengen mendapatkan sebuah pengetahuan yang benar dan komprehensif, kita harus melihat
Alkitab secara utuh, baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Nah, sekarang kita mulai dari Perjanjian Lama. Di manakah orang mati itu berada? Perjanjian Lama memperkenalkan kepada kita sebuah tempat yang namanya Sheol. Sheol, gitu ya. Sheol itu artinya apa? Sheol itu artinya kuburan, tempat orang mati. Sheol itu artinya dunia orang mati secara umum. Ya, semua yang mati, gitu, karena ini secara umum ya, akan nyampe ke tempat ini yang namanya Sheol ini. Ya. Mazmur 89 ayat 49 ini menceritakan tempat itu. Siapakah orang yang hidup dan yang tidak mengalami kematian? Yang dapat meluputkan nyawanya dari kuasa dunia orang mati, Sheol, gitu ya. Jadi sama pastinya seperti orang akan mengalami kematian, demikian juga tidak akan ada orang yang dapat meluputkan nyawanya dari kuasa dunia orang mati. Dunia orang mati itulah Sheol, gitu ya. Secara umum semua orang yang mati akan pergi ke tempat ini, alam orang mati, dunia orang mati. Nah, seperti apa kondisi Sheol itu? Dan Alkitab juga menceritakan beberapa petunjuk supaya kita mendapat bayangan seperti apa tempat itu. Mazmur 6 ayat 6. Sebab di dalam maut tidaklah orang ingat kepadamu, kepada Tuhan. Ya, siapakah yang akan bersyukur kepadamu, kepada Tuhan, di dalam dunia orang mati? Siapakah yang orang yang bisa berinteraksi, bersyukur kepada Tuhan di dalam Sheol? Ya, pertanyaan ini mengasumsikan jawabannya adalah tidak ada, gitu ya. Ya, nggak bisa gitu. Siapa? Nggak ada yang bisa bersyukur kepada Tuhan di dalam dunia orang mati. Nah, jadi lewat gambaran ini kita memperoleh kira-kira Sheol itu tempat yang gloomy, ya, tempat yang ya nggak ada kehidupan, memang gitu ya. Bahkan yang namanya kehidupan setelah kematian ini nggak ada apa-apa di situ gitu. Tidak ada aktivitas, nggak bisa connect dengan Tuhan dan tidak ada aktivitas yang bisa digambarkan selain ini tempat yang gloomy, ya, tidak ada pengharapan, tidak ada sesuatu yang bisa dilakukan gitu, ya. Nah, inilah dunia orang mati yang disebut Sheol. Oke. Akan tetapi, nah tentu kita bertanya sekarang, Pak, kan di Perjanjian Lama juga ada orang-orang yang baik. Abraham, Musa, Daud, gitu ya. Kemana orang-orang yang baik ini pergi? Apakah orang-orang yang baik ini juga pergi ke dunia orang mati atau yang namanya Sheol ini atau bukan? Nah, Alkitab Perjanjian Lama memberikan kepada kita petunjuk, ya, lewat Mazmur 16 ayat 10. Ini Mazmurnya Daud, ya. Mazmur ini menubuatkan bahwa si pemazmur tidak diserahkan ke Sheol, tidak diserahkan ke dalam dunia orang mati. Sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, Sheol, ya. Dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan, ya. Tidak membiarkan orang kudusmu membusuk, gitu ya, melihat kebinasaan, gitu. Nah, akan tetapi pertanyaannya, kalau ada orang kudus, termasuk yang menulis Mazmur ini, diperkirakan Daud, yang tidak diserahkan ke dunia orang mati, lalu ada di mana orang-orang ini? Gitu, ya. Nah, kita tahu ya, Mazmur 16 ayat 10, yang ketika dikatakan, engkau tidak akan menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan, ini digenapi di dalam Yesus. Ya, ini berbicara tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Ada orang kudusnya Tuhan yang tidak melihat kebinasaan. Oke. Nah, tapi kalau kita kembali ke Perjanjian Lama, kalau tidak diserahkan ke dunia orang mati, lalu ada di mana? Lalu pergi ke mana? Nah, ini Perjanjian Lama tidak menceritakan dengan jelas pergi kemana atau ada di mana. Ya, oke. Nah, karena itu kita berlanjut ke Perjanjian Baru untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang dunia orang mati ini.
pertanyaannya sama ya, di mana orang mati itu berada menurut Perjanjian Baru? Di Perjanjian Baru dikenal sebuah tempat yang bernama Hades. Ya, Hades itu bahasa Yunani yang merupakan kira-kira translation atau terjemahan dari Sheol. Ya, kita tahu bahwa Alkitab yang dipakai pada saat zaman Yesus, ya Alkitab Perjanjian Lama yang dipakai dan dibaca oleh kemungkinan besar murid-murid Yesus dan oleh Yesus sendiri, adalah Alkitab Perjanjian Lama yang berbahasa Yunani. Ya, Alkitab Perjanjian Lama yang berbahasa Yunani. Nah, jadi Sheol tadi diterjemahkan menjadi Hades. Jadi dan sehingga ini adalah sebuah tempat yang konsepnya mirip dengan Sheol. Gitu ya. Apa itu Hades itu? Tempat orang mati di luar Tuhan. Nah, sekarang di Perjanjian Baru mulai ada sebuah pengertian yang lebih tajam bahwa Hades. Kalau di Perjanjian Lama Sheol, ya semua orang masuk ke Sheol sih. Tapi juga ada ayat yang bilang bahwa orang kudus Tuhan diluputkan dari Sheol. Gitu ya. Tapi kalau bicara tentang Hades, itu lebih spesifik berbicara tentang tempat orang mati di luar Tuhan. Orang yang tidak mengenal Tuhan. Kita lihat sendiri perkataan Tuhan Yesus dalam Injil Matius 11 ayat 23. Engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak. Engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Si Kapernaum ini ya, yang berdosa besar ini. Dosanya lebih besar daripada Sodom dan Gomora gitu. Engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati, sampai ke Hades. Ya, jadi Hades itu tempat orang mati dalam konteks orang yang di luar Tuhan. Nah, kita juga tahu, mungkin kita berpikir, wah Pak, jadi Hades itu neraka ya? Tunggu dulu, ya, belum sampai nih. Kita lagi berjalan pelan-pelan ya, belum sampai ke situ. Tapi ada satu hal yang Alkitab katakan tentang Hades, yaitu Hades bukanlah tempat yang berlangsung kekal. Berarti Hades bukan neraka dong. Nah, gitu ya. Hades tidak berlangsung kekal. Ya. Wahyu 20 ayat 14 katakan, lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Nah, kematian yang kedua, lautan api, itulah neraka. Ya, neraka kekal. Jadi kerajaan maut atau Hades itu tidak berlangsung kekal. Ya, jadi Hades itu bukan neraka kekal. Gitu. Ya. Nah, sampai di sini saudara bisa mengikuti ya. Nah, kalau orang di luar Tuhan mati tempatnya di Hades, bagaimana dengan orang yang di dalam Tuhan, orang yang kenal Tuhan? Maka di mana tempatnya setelah dia mati? Nah, ada tempat yang namanya Paradeisos, atau di dalam buku Alkitab kita terjemahkan Firdaus. Ya, Paradeisos sendiri artinya kita tahu ya dalam bahasa Inggris ada ini kata paradise. Nah, paradise itu berasal dari Paradeisos, gitu ya, yang artinya taman. Nah, jadi kita langsung ingat tuh taman di Alkitab itu mana ya? Dalam kitab Kejadian. Taman Firdaus, ya kan gitu, Eden, ya, yang kira-kira menggambarkan tempat di mana manusia tinggal dan di situ juga Tuhan tinggal di tengah manusia, ya, Taman Eden ya. Oke. Nah, jadi Paradeisos ini apa? Tempat orang mati di dalam Tuhan. Jadi sebuah tempat yang berbeda dari Hades. Ya. Kita ingat penjahat yang ada di samping Yesus pada waktu disalib berkata kan kepada Yesus, ingatlah akan aku ketika engkau datang sebagai raja. Maka Yesus menjawab seperti ini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus, di dalam Paradeisos. Di situ ada Yesus, di situ ada penjahat yang bertobat, terima Yesus sebagai raja. Ya, jadi tempat orang benar matinya pergi kemana? Ke Paradeisos.
Ya. Nah, Paradeisos ini atau Firdaus ini adalah tempat yang baik. Tempat yang baik, a good place. Ya. Kenapa baik? Karena bersama-sama dengan Tuhan, bersama dengan Yesus. Kita ingat di dalam surat kepada jemaat di kota Filipi, ya, surat Filipi ini adalah surat yang ditulis di dalam penjara. Kita tahu Paulus ada di dalam salah satu puncak penderitaan di dalam hidupnya. Paulus berkata kan, aku sih kalau dipanggil Tuhan senang-senang aja gitu kan ya. Makanya dia bilang, aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik, gitu ya. Tapi aku tahu aku lebih berguna kalau aku hidup. Jadi aku memutuskan tinggal bersama-sama dengan kamu, jemaat Tuhan. Ya. Tapi dia punya longing, punya kerinduan. Aku ingin pergi dan diam bersama dengan Kristus. Pergi kemana? Pergi ke tempat dunia orang mati yang diperuntukkan bagi orang-orang yang di dalam Tuhan. Ya, pergi ke Firdaus. Jadi ini tempat yang baik karena di sana ditemenin ya bersama dengan Tuhan Yesus. Oke. Nah, jadi kita udah mengenal ada dua tempat di dalam perjanjian baru, ada dua tempat. Hades bagi orang yang luar Tuhan, Paradeisos bagi orang yang di dalam Tuhan. Ya. Nah, mari sekarang kita lihat kedua tempat ini, kita pahami di dalam cerita Lazarus dan orang kaya, Injil Lukas pasal yang ke-16. Ya. Kita tahu cerita dari Lazarus dan orang kaya, Lazarus orang miskin gitu ya. Kita tahu orang kaya ini ada di alam maut. Nah, alam maut ini Hades gitu ya. Hades nih. Orang kaya masuk ke Hades. Kenapa Pak orang kaya itu masuk ke Hades? Apa karena dia kaya? Oh, bukan karena dia kaya. Tapi karena dengan kekayaannya dia tidak melakukan yang Tuhan mau. Jadi kaya membuat dia berfoya-foya dan melupakan orang miskin, melupakan si Lazarus waktu masih hidup gitu kan ya. Jadi karena itu si orang kaya ini sekarang ada di alam maut, yaitu Hades. Sementara Lazarus ada di tempat yang namanya pangkuan Abraham. Ya. Jadi pangkuan tempat apa lagi nih Pak? Pangkuan Abraham. Jadi pangkuan Abraham adalah tempat persekutuan orang percaya. Berarti ada Abraham di situ. Dan ada orang-orang yang benar ya, termasuk Lazarus. Nah, berarti kalau di situ ada orang-orang benar, berarti ini tidak lain adalah Firdaus, ya, tempat di mana orang-orang benar yang sudah meninggal berada. Gitu. Nah, jadi pangkuan Abraham ini tidak lain adalah Firdaus. Nah, coba kita lihat di Firdaus si Lazarus yang pada saat hidup menderita sampai lukanya dijilatin anjing, gitu ya. Kalau kita hari ini dijilatin anjing, ya tergantung point of view saudara. Tapi bagi saya it's an honor gitu ya, karena anjing anggota keluarga kita gitu ya, tergantung point of view saudara. Tapi kalau di dalam kisah Injil ini ada orang dijilatin anjing, itu ini banget ya, sebuah hal yang shocking gitu ya, hal yang hina gitu, kira-kira gitu ya. Jadi kita jangan melihat peristiwa dijilatin anjing ini dengan kacamata kita masa kini, beda banget. Oke. Di pangkuan Abraham, si Lazarus mendapat hiburan, ya, comfort, penghiburan, comfort. Dalam bahasa Yunaninya parakaleo. Kalau kita ingat kata parakaleo atau comfort atau hiburan ini, kita ingat juga kata yang mirip, yaitu parakletos. Siapakah itu parakletos? Roh Kudus. Kalau ada orang yang meninggal, kita biasa kasih ucapan begini ya, Pak, kami turut bersimpati, semoga penghiburan Roh Kudus menyertai seluruh keluarga besar. Ya, the comfort in the spirit, ya, penghiburan Roh Kudus. Nah, jadi kalau kita lihat yang namanya penghiburan ini parakaleo, kita ingat gitu ya, siapa yang menyertai kita untuk menghibur kita, memberikan sukacita kepada kita, itulah parakletos atau Roh Kudus gitu ya. Oke. Nah, jadi kita lihat dua tempat yang berbeda, dua kondisi yang berbeda. Lazarus mendapat hiburan, orang kaya sangat kesakitan di dalam nyala api.
Tapi sekali lagi, tolong jangan bilang ini neraka ya. Saya sudah tunjukkan tadi, Hades bukan neraka kekal. Dia kesakitan dan dia sangat menderita. Oke. Di tempat di mana saya ada sekarang ini ada suara guru tadi ya. Seolah-olah memberikan konfirmasi tentang pengajarannya yang ini, tentang ini gitu ya. Oke. Jadi udah kebayang ya situasinya ya, Lazarus dan orang kaya. Nah, jadi ini dua tempat yang terpisah. Dan Alkitab katakan terbentang jurang yang tak terseberangi. Jadi orang yang di Hades nggak mungkin pergi ke Firdaus, orang yang Firdaus nggak mungkin pergi ke Hades. Apa? Oke, apa maknanya itu buat hidup kita? Kita akan lihat ya. Nah, yang kedua yang kita bisa lihat dari kisah Lazarus dan orang kaya, orang yang ada di Firdaus maupun yang ada di Hades memiliki kesadaran tentang keadaan yang mereka alami. Lazarus merasakan comfort, merasakan hiburan. Orang kaya merasakan kesakitan di Hades. Ya. Jadi mereka tidak di dalam keadaan soul sleep, istilah yang populer, ya. Tidur dalam roh, ya, lagi tidur. Nah, juga dari ayat ini kita melihat bahwa Tuhan tidak mengizinkan orang mati mendatangi mereka yang hidup. Meskipun tujuannya mulia. Tolong Tuhan, ya Lazarusnya bangkit lagi dari kematian, hidupin lagi, supaya bisa kasih tahu saudara-saudara saya, supaya mereka bertobat. Tuhan bilang, enggak. Mereka punya kitab para nabi, ya, mereka punya Alkitab, gitu kan ya. Oh enggak Tuhan, kalau Alkitab kurang mantap Tuhan. Tapi kalau ada orang mati bangkit lagi dan nginjilin orang, itu lebih mantap. Tuhan bilang begini kan, nggak mungkin. Mau orang mati bangkit bikin mujizat, tidak mungkin terjadi kalau orang itu tidak percaya Alkitab. Gitu. So, jadi Tuhan kasih tahu mana yang lebih penting untuk membuat orang bertobat ya. Firman Tuhan. Ya. Oke. Nah, jadi itu tempat ini ya, tempat yang disebut dunia orang mati, ada Hades dan ada Firdaus. Nah, tadi saya bilang Firdaus itu paradeisos, mengingatkan kita akan Taman Eden. Ya, itu kita bertanya sekarang, Pak, Firdaus ini sorga bukan ya Pak? Nah, gitu kan pertanyaan berikutnya. Oke, jadi pelan-pelan nih ya Bapak Ibu ya, kita mau jelasin ya. Oke. Nah, jadi sorga itu oranos di dalam bahasa aslinya. Dan oranos itu bisa berarti dua, yang bisa berarti langit, bisa berarti sorga. Gitu. Jadi kita harus hati-hati ya, tergantung konteksnya. Gitu. Bisa berarti langit, bisa berarti surga. Nah, Paulus bersaksi bahwa dia pernah diangkat ke surga. Bahasa dia adalah diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Diangkat ke tingkat yang ketiga dari oranos. Apa maksudnya, Pak? Emangnya surga ada tingkatannya ya? Kelas ekonomi, kelas deluxe, kelas VIP. Pak, saya mau surga VIP. Enggak, bukan tentang itu ya, bukan tentang itu. Saya udah kasih peringatan tadi, saudara ya. Oranos itu bisa berarti langit, bisa berarti surga, gitu ya. Nah, jadi yang dimaksud di dalam 2 Korintus 12 ayat 2 itu oranos itu adalah apa? 3 tingkatan langit. Langit pertama itu atmosfer yang melekat dengan bumi. Langit kedua adalah luar angkasa. Dan langit yang ketiga, ini yang disebut tingkat yang ketiga dari surga oleh Paulus itu ya. The third heaven, bahasa istilahnya, the third heaven. Adalah tempat kediaman Allah. Gitu ya, mungkin ini juga berbicara tentang dimensi yang lain kan. Kalau kita cari-cari di mana Tuhan tinggal, di galaksi yang mana gitu kan, kita bertanya. Luar angkasa ini kan tidak terbatas gitu ya. Mungkin 13-14 miliar tahun cahaya kira-kira rentangnya. 13 sampai 14 miliar tahun cahaya. Besar sekali luar angkasa atau alam semesta ini. Kita bertanya, Tuhan ada di mana ya? Nggak usah dipikirin. Ya, pokoknya the third heaven ini, tingkat yang ketiga dari surga ini adalah langit atau tempat di mana Tuhan tinggal. Bisa juga berbicara tentang dimensi yang lain. Ya, oke. Nah, Paulus bilang begini kan,
Di dalam 2 Korintus 12 ayat 4, tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan oleh manusia. Oh, dia dengar sesuatu di surga. Di Firdaus, dia bilangnya gitu ya. Nah, dari 2 ayat ini, 2 Korintus 12 ayat 2, ketika Paulus katakan, aku ini tiba-tiba diangkat ke the third heaven. Ya. Lalu, Paulus juga bilang, aku tiba-tiba diangkat ke Firdaus. Kita bisa menyimpulkan, berarti Firdaus adalah the third heaven. Firdaus adalah tempat di mana Tuhan juga hadir. Gitu kan ya kan? The third heaven ini, surga tingkat yang ketiga ini adalah tempat kediaman Tuhan. Di situ ada Tuhan. Makanya tadi kan saya bilang Paradeisos atau Firdaus itu tempat yang sukacita. Kenapa? Karena Yesus bersama dengan Yesus di sana, ya. Seperti yang Paulus dambakan tadi, aku ingin bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Oke, nah jadi Firdaus adalah tempat kediaman Allah juga. Di situ ada Allah. Oke, nah kembali, saya tadi udah kasih sebuah panduan. So what? Kalau kita tahu semua ini, lalu apa? Lebih dari sekedar kita pengen tahu, sekarang saya jadi tahu, Pak. Lebih dari sekedar itu. So what? Gitu ya. Yang pertama, Firdaus meneguhkan bahwa Yesus selalu bersama kita. Sesuai dengan janji yang dia berikan di dalam Matius 28 ayat yang ke-20. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Yesus selalu bersama dengan kita. Dia menepati janjinya. Dia tidak meninggalkan kita. Nah, ini pelajaran yang kita bisa peroleh. Kalau kita tahu sampai di ujung sana setelah kita meninggal, ya sebelum Yesus datang kali yang kedua, di tempat yang namanya Firdaus, di situ Yesus bersama dengan kita. Ya, kita tahu di ujung sana Yesus bersama dengan kita. Kenapa sekarang kita hidup ragu seolah-olah Yesus tidak bersama dengan kita? Nah, ini dampak buat kita ya. Karena itu Paulus di dalam Roma 8 ayat 38 sampai 39 memberikan sebuah pertanyaan. Siapa yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah? Maut, penderitaan tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Wow, powerful banget ya. Orang yang bisa ngomong seperti ini, tidak ada yang dapat memisahkan saya dari kasih Allah. Sekarang ini adalah orang yang mengerti bahwa dia selalu bersama dengan Yesus sampai di ujung sana. Nah, bagi saya, ini salah satu kesimpulan yang terpenting. Setelah kita belajar tadi, ini bedanya apa? Hades, Firdaus, Uranus gitu ya. Ya, so what? Ini dia yang terpenting menurut saya. Oke. Nah, saya nggak tahu nanti apakah dari saudara ada pertanyaan tentang, Pak, gimana orang mati bisa nggak menguji orang hidup? Tadi katanya Tuhan tidak izinkan, gitu ya. Tapi kenyataannya banyak orang yang mengalami, dan tanda petik seolah-olah mengalami ketemu dengan orang mati dalam mimpi dan sebagainya. Ya, saudara, kalau nanti nggak ada yang tanya itu, ya saudara bisa lihat. Ini tulisannya sudah dibuat, ya sudah bisa download. Tapi nanti kalau ada yang tanya tentang itu, ya saya jawab juga di dalam acara ini, gitu ya. Oke. Nah, kita sudah membahas tentang keadaan antara ini ya, dunia orang mati. Ya, kita punya Hades yang sama dengan Sheol di dalam Perjanjian Lama. Kita punya Paradeisos atau Firdaus, ya, tempat di mana orang-orang benar setelah meninggal ada di sana. Gitu. Nah, sekarang kita ngomongin keadaan yang abadi, bukan keadaan yang sementara. Oke? Nah, kalau kita ngomong keadaan yang abadi, tempat yang abadi, kita berkenalan dengan yang namanya Gehenna. Ya. Yaitu tempat penghukuman yang terakhir. Jadi tempat penghukuman yang terakhir bukan di Hades, tapi di Gehenna atau neraka kekal. Oke. Ya. Jadi Gehenna adalah tempat penghukuman kekal bagi orang yang tidak beriman setelah pengadilan terakhir. Ya. Disebut sebagai perapian yang abadi. Apinya tidak terpadamkan. Api yang kekal yang telah tersedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Atau juga lautan api. Ya, ini
bicara tentang api yang menyala selama-lamanya, tidak bisa lagi padam. Inilah tempat penghukuman kekal yang namanya neraka atau Gehenna. Ya. Kalau saudara membaca King James Version, Alkitab King James, saudara nanti suka bingung karena di dalam King James Hades diterjemahkan hell. Nah, ya nanti saudara pasti bingung kalau baca itu. Padahal kita sekarang sudah sepakat ya, Hades itu dunia orang mati atau kerajaan maut gitu ya dalam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia juga tidak menerjemahkan Hades sebagai neraka gitu. Nah, neraka adalah Gehenna gitu ya. Nah, jadi apa yang terjadi di neraka ini? Orang mati, orang fasik dibangkitkan. Kebangkitan yang kedua namanya ya. Kita dibangkitkan, orang benar dibangkitkan, kebangkitan yang pertama. Orang fasik dibangkitkan dalam kebangkitan yang kedua. Jiwa dan tubuh mereka dipersatukan kembali. Mereka punya lagi tubuh. Kedua-duanya dihukum di neraka. Tempat ini membinasakan baik jiwa maupun tubuh. Seperti yang dikatakan di dalam Matius 10 ayat yang ke-8. Dia menyiksa selama-lamanya. Nah, so what kalau kita tahu ada tempat yang namanya Gehenna? Kenyataan akan penghukuman abadi bagi orang-orang yang tidak selamat memberi motivasi secara kuat kepada para penginjil untuk mengajak orang agar bertobat dan menerima Kristus. Ini kata Profesor Franz Errington, ya, profesor yang menyandang chair Niko Nyoto Raharjo Chair. Ya. Nah, jadi ini yang memotivasi kita semua. Kenapa kita ini sekarang berjuang untuk amanat agung? Kenapa kita ada di era Pentakosta yang ketiga, satu era yang disebut sebagai penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir. Kenapa kita care? Kenapa kita connect dengan yang namanya penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir? Ya, karena kita tidak mau orang-orang berada di tempat yang namanya Gehenna itu. Ya, kita kasih yang Tuhan berikan kepada kita adalah kasih yang tidak mengizinkan, kasih yang membuat kita tidak tega untuk melihat orang-orang datang ke tempat yang namanya neraka itu. Ya. Nah, jadi kita harus berhati-hati dengan pandangan sebagian orang Kristen yang menyebut dirinya Kristen progresif. Ya, namanya bagus sih, Kristen progresif. Tapi ini udah ini ya, banyak pandangannya yang menurut saya sesat gitu. Mengajarkan bahwa Gehenna hanyalah metafora. Ini hanya sebuah metafora apa? Lambang gitu ya. Nggak ada, itu Gehenna atau neraka itu bukan tempat yang betul-betul ada. Ini hanya sebuah lambang untuk menggambarkan, misalkan kita sekarang tahu di Ukraina ada tempat yang paling menyedihkan namanya Mariupol. Nah, gitu ya. Jadi Gehenna itu ya lambang lah dari tempat-tempat seperti Mariupol atau di mana ada kematian, kesengsaraan yang luar biasa terjadi gitu ya. Nah, ini hati-hati ya Saudara ya, dengan pandangan-pandangan yang mencoba untuk mengalihkan orang terhadap pandangan bahwa neraka itu tempat yang nyata gitu ya. Mereka bilang neraka itu hanya sebuah metafora. Ya, hati-hati. Ya, hati-hati. Karena begitu orang bilang neraka hanya metafora, tidak ada tempat yang namanya neraka, di mana api kekal akan berlangsung selama-lamanya, menghukum jiwa dan tubuh orang-orang yang fasik, gitu ya. Artinya apa? Artinya orang mau lakukan apapun tidak ada konsekuensinya. Konsekuensinya akan dialami di dunia ini. Nanti kemana? Enggak. Nanti kayaknya semua diselamatkan, kemungkinan gitu ya. Kalau nggak ada tempat yang namanya neraka kekal, berarti tinggal satu-satunya tempat surga dong. Ada nggak? Berarti semua nanti akan selamat. Gitu kan? Nah, ini kan jadi berbahaya. Ya, berbahaya banget bagi kehidupan rohani. Ya. Karena orang jadi tidak sungguh-sungguh gitu. Nah, kita lihat satu tetangga, bukan tetangganya, tempat yang lain. Ya. Jadi kita ngomongin sekarang tempat yang kekal, ya, keadaan yang kekal. Tadi kita lihat yang namanya Gehenna.
sekarang tempat yang namanya langit dan bumi yang baru, langit baru dan bumi yang baru. Ya. Nah, ini apa? Allah memberikan tatanan baru, sebuah order, sebuah tatanan yang baru, yang disebut sebagai langit baru dan bumi baru. Di tempat inilah, ya, di tempat inilah Tuhan akan tinggal selama-lamanya dengan kita. Pastor Niko Nyoto Raharjo paling suka ngomong gitu ya. Dan kita akan tinggal bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Tepatnya di mana? Kita jawab di sorga. Ya benar gitu ya, selalu ngomong gitu. Nah, saya mau kasih tahu. Sorga yang dimaksud, sorga kekal yang dimaksud adalah namanya langit baru, bumi baru. Kenapa saya tekankan sorga kekal itu adalah langit baru, bumi baru? Saya akan jelaskan ya. Jadi langit baru, bumi baru adalah langit dan bumi yang diubah, ditebus, dan disempurnakan oleh Tuhan. Sesuai dengan perkataan Tuhan Yesus yang berkata di dalam Wahyu 21 ayat 5. Look, I have made everything new. Aku menjadikan segala sesuatu baru. Kata Tuhan. Ya. Jadi akan ada sebuah tatanan yang baru yang biasa kita sebut sebagai sorga kekal gitu. Ya. Dan tempat itu namanya adalah langit baru, bumi baru, langit dan bumi yang baru. Oke. Nah, mungkin sebagian dari saudara berpikir tadi, Pak, kenapa bisa ada bumi yang baru? Bukan bumi lenyap ya Pak, hancur. Begitu kan? Jadi buminya hancur, lalu orang-orang percaya akan tinggal bersama dengan Tuhan selama-lamanya di langit-langit. Apakah begitu yang saudara bayangkan tentang sorga kekal? Ya, saya mau bilang begini, kerinduan kita untuk kita ini kan manusia sorgawi ya, kita di bumi ini sebagai musafir gitu. Kerinduan kita untuk kembali ke kampung halaman kita, ya kayak orang pulang lebaran gitu, tergantung seperti apa gambaran kita tentang kampung halaman kita yang namanya surga itu. Kalau gambaran orang tentang surga adalah langit putih, kita akan jadi roh yang melayang-layang, lalu ibadah 24 jam selama-lamanya, mungkin nggak banyak orang yang pengen ke surga, kira-kira gitu ya. Orang malas ke surga, dalam tanda petik. Karena gambarannya tidak alkitabiah. Tapi kalau gambarannya betul alkitabiah, saya yakin sesuatu yang digerakkan oleh firman itu akan membuat hati kita berkobar-kobar. Ingat ya, peristiwa di Emmaus kan? Waktu Yesus jelasin kebangkitan dari firman, kedua murid Yesus hatinya berkobar-kobar. Nah, gitu. Demikian juga begitu. Ya, jadi saya mau tunjukin bahwa tempat kita tinggal kekal adalah langit dan bumi yang baru. Ada bumi yang baru, ada langit yang baru. Gitu ya. Nah, kata baru atau kainos itu artinya adalah, jadi bukan baru Ibu Kartini, misalkan Ibu Kartini sekarang udah punya iPad Air seri 3. Yang paling baru seri berapa ya? Seri 4 kalau nggak salah ya, iPad Air yang keempat. Wah, ini iPad Air seri 3 udah lama nih. Saya perlu yang baru, iPad Air seri 3. Nah, kira-kira orang memahami yang baru itu begitu ya. Kainos bukan seperti itu. Seolah-olah ini yang lama ya, udah lama ganti ya. Saya dapat yang baru. Bukan begitu. Tapi yang baru di dalam pengertian langit bumi yang baru atau kainos ini artinya segar, diperbaharui, kualitasnya yang baru, bukan bendanya dihancurin diganti yang baru. Ya. Jadi baru di dalam Wahyu 21 ayat 1 dan 5 yang berbicara tentang langit yang baru, bumi yang baru, bukan berarti yang lain, bumi yang lain, itu bukan. Melainkan tetap ada kaitan dengan dunia yang lama. Jadi langit yang baru, bumi yang baru bicara tentang
langit yang lama, bumi yang lama diperbaharui oleh Tuhan. Dibikin jadi baru, dibikin jadi sempurna, dibikin jadi tidak ada dosa, dibikin jadi maha indah. Luar biasa nggak ini, saudara? Kalau kita terkagum-kagum dengan tempat yang indah seperti Raja Ampat, wow, nanti bumi yang baru akan jauh lebih mulia, jauh lebih indah daripada tempat yang paling indah yang bikin napas kita take our breath away, gitu. Bikin napas kita nggak bisa napas, saking bagusnya ini tempat gitu. Ya, bumi yang baru akan jauh lebih mulia. Oke Pak, tapi kok saya merasa ya, bumi akan hancur Pak. 2 Petrus 3 ayat 13 mengindikasikan kalau saudara baca ya, bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Kira-kira apa tuh? Hancur Pak, ini namanya juga kiamat Pak. Nah ini saudara di kiamat, konsep kiamat gitu tuh apa? Hancur kiamat gitu. Oke, nah 2 Petrus 3:13 tidak mengindikasikan penghancuran total dunia, artinya anihilasi, hancurin, musnah. Melainkan bicara tentang transformasi. Sekarang saudara, kalau Pak Makmur punya sedan tahun 80-an. Sedan klasik, Corolla klasik tahun 80-an. Kita tahu itu sedan yang lama, tapi sampai hari ini dicari orang. Gitu ya. Itu sedan yang bagus. Gitu ya. Mungkin nggak kira-kira Pak Makmur, ini sedan lama nih. Ya udah dicat ulang, tapi udah deh saya hancurin aja deh. Saya beli Corolla yang model baru. Atau masih ada nggak sekarang Corolla ya? Mungkin masih ada ya. Corolla keluaran tahun 2022. Nggak mungkin. Itu Corolla tahun 80-an nggak mungkin dihancuri sama Pak Makmur. Kenapa? Karena berharga. Mungkin pada waktu Pak Makmur beli tahun 80-an, ini mobil pertama saya, sedan pertama saya nih. Gitu kan kira-kira ya. Jadi kalau bumi, menurut saudara bumi itu ciptaan yang baik atau ciptaan yang jelek dari Tuhan? Ciptaan yang baik. Kenapa jadi jelek? Tercemar oleh dosa. Tapi mungkinkah Tuhan menghancurkan ciptaan yang baik gara-gara tercemar oleh dosa? Tidakkah seharusnya Tuhan membersihkan dosa itu sehingga ciptaan yang tadinya baik jadi baik kembali? Betul nggak? Ya, itulah logika dibalik bahwa 2 Petrus 3 ini yang seolah-olah mengindikasikan bumi akan dihancurkan, itu sebenarnya bukan tentang penghancuran ya. Kalau kita lihat contohnya English Standard Version bilang the earth and the works that are done on it will be exposed. Jadi artinya si bumi itu akan dimurnikan gitu ya, sehingga kelihatan, will be exposed, bukan dihancurkan. Ya. Nah, kira-kira gitu Saudara. Jadi tempat di mana kita akan tinggal bersama dengan Tuhan selama-lamanya, yang biasa kita sebut sorga kekal, itu namanya adalah langit dan bumi yang baru. Bumi yang diperbaharui oleh Tuhan. Luar biasa ya. Kalau semua orang punya pandangan seperti ini, semua orang akan antusias dengan tempat yang namanya sorga. Gitu, ya. Oke, jadi di langit dan bumi yang baru, di bumi yang baru kita akan beraktivitas sebagai orang yang tidak bisa mencicipi maut lagi dengan tubuh kemuliaan, gitu ya. Kita akan menjelajahi bumi yang baru. Seperti itulah surga yang kekal. Tidakkah engkau pengen ada di dalamnya? Nah, gitu ya. Oke. Nah, jadi langit bumi yang baru itu bicara tentang Kristus akan tinggal dengan umatnya. Gitu ya. Kristus akan tinggal dengan umatnya. Saya tidak perlu jelaskan Wahyu 21 ayat 2 dan 3, nanti panjang lagi. Nanti kalau mau ada yang tanya, Pak, Yerusalem baru apa? Boleh. Ya, tapi saya nggak akan jelasin di sini karena takut panjang. Nah, jadi yang terpenting adalah kalau kita tahu ada Gehenna, neraka kekal. Kalau kita tahu ada langit dan bumi yang baru atau surga kekal. Apa itu dampaknya buat hidup kita? Langit dan bumi yang baru mengingatkan kita akan kebahagiaan, kesempurnaan, dan keindahan yang paling kita dambakan, yaitu Sang Anak Domba yang ada di sana.
Kita pengen bersama dengan Tuhan. Kita pengen ada di langit dan bumi yang baru. Ya. Karena itu, kesadaran kita, kalau kita kenal tempat yang namanya langit dan bumi yang baru, itu memberikan kita motivasi yang kuat untuk hidup sebagai pemenang. Jangan sampai kita tidak masuk ke langit dan bumi yang baru. Gitu. Ya. Jadi jangan sampai kita pengen masuk surga gara-gara nggak mau masuk neraka. Udah tahu ya? Lah, pokoknya apapun tempatnya selama gua nggak masuk neraka. Salah. Gitu ya. Kepaksa deh gue pakai baju putih melayang-layang 24 jam sehari. Yang penting jangan di neraka, Pak. No. Kamu punya tempat yang jauh lebih indah dari itu. Langit dan bumi yang baru. Ya. Jadi kita ini hidup jadi pemenang bukan sekedar supaya tidak masuk neraka. Betul, tidak masuk neraka. Tapi kita mau berada di langit dan bumi yang baru. Bersama dengan Tuhan. Selama-lamanya. Itu motivasi yang paling kuat untuk kita hidup. Kegagalan boleh terjadi. Setback, kemunduran boleh terjadi. Tapi mata kita tidak mungkin lepas dari langit dan bumi yang baru. Karena kita manusia surgawi. Gitu ya. Kita merasakan kampung halaman kita itu. Dia ada di depan kita. Itu yang membuat kita kuat. Itu yang membuat kita terus berlari. Kalau jatuh, bangkit lagi. Dan melanjutkan perjalanan hidup dengan kuat. Langit dan bumi yang baru, kesadaran kita akan langit dan bumi yang baru mendorong kita untuk menjadi penatalayan, steward dari seluruh sumber daya yang Tuhan berikan di bumi sekarang ini. Jangan sampai kita jadi orang Pentakosta yang begini. Nggak penting lah, dunia nanti akan dikuasai oleh antikris juga, akan dibasmi habis sama Tuhan. Ngapain saya mikirin apa? Tingkat karbon. Ngapain saya mikirin bahwa bumi akan dicemari oleh sampah plastik yang tidak mungkin bisa terurai? Emangnya gue pikirin? Ngapain gue pikirin energi terbarukan? Betul? Kalau saudara punya paradigma, nanti habis ini antikris yang akan menguasai, dan setelah itu Tuhan hancurkan semua bumi. Ngapain kita pikirin hal-hal yang baik tentang masa depan bumi ini? Ngapain kita pikirin? Nah, saudara lihat ya, betapa dangerous, berbahayanya paradigma yang melihat bumi akan hancur gitu. Tapi kalau kita lihat bumi akan diperbarui oleh Tuhan sebagai bumi yang baru, kita akan hidup dengan bertanggung jawab sekarang. Ya, seluruh isu-isu tentang masa depan bumi adalah isu-isu yang relevan buat kita. Orang-orang Kristen. Oke, nah pada akhirnya, saudara, jadi dengan slide ini saya mau ngomong gini, ya. Hari ini kita kan bertanya kan, kemanakah orang Kristen setelah meninggal? Betul ya? Nih, saya lihat di ini wall saya. Kemanakah orang Kristen setelah meninggal? Saudara mengharapkan jawaban, oh nanti ada Hades, oh nanti ada Paradeisos gitu ya. Sementara Alkitab berbicara paling kuat tentang kemana orang Kristen setelah meninggal. Alkitab bicara paling kuat itu tentang Gehenna dan langit dan bumi yang baru, yaitu keadaan yang abadi. Kita lebih pengen tahu, ya udah tahu Pak, nanti surga ada, neraka ada, udah deh Pak, ya tahu. Tapi yang saya pengen tahu, sekarang ada di mana sih Pak? Itu yang kita pengen tahu. Tapi yang Alkitab katakan lebih kuat adalah kondisi abadi yang namanya neraka, Gehenna, dan surga kekal yang namanya langit dan bumi yang baru. Nah, kita dengan Alkitab ada gap nih. Nangkep ya? Kenapa? Karena kita pengen tahu. Surga mah udah tahu Pak. Neraka mah udah tahu Pak. Ya saya pengen tahu kemana nih papa mama saya yang udah dipanggil Tuhan sekarang ada di mana Pak? Nah, gitu kan ya. Alkitab nggak begitu banyak bicara. Cuma ada di Lukas 12 tadi tuh yang bicara tentang Lazarus dan orang kaya. Alkitab nggak banyak bicara sebenarnya gitu. Alkitab lebih banyak bicara tentang neraka kekal dan surga kekal. Jadi mari lewat pembahasan hari ini, yang pertama
rasa ingin tahu saudara terjawab, kemana orang Kristen telah meninggal. Tapi yang kedua, kita mau sinkronkan paradigma kita dengan Alkitab. Kalau Alkitab disuruh jawab, kemanakah orang Kristen setelah meninggal? Jawabannya, ke langit dan bumi yang baru. Gitu ya. Karena bagi orang Kristen, saudara nih, Yesus itu datang dekat banget. Kedatangan Tuhan itu udah dekat sekali gitu. Jadi surga itu dekat banget gitu, saudara ya. Kita jangan berpikir. Nah, jadi karena itu Alkitab bicara paling kuat. Jawaban atas pertanyaan kemanakah orang Kristen setelah meninggal? Jawabannya adalah langit dan bumi yang baru. Ya, semoga kita di tahun paradigma yang baru ini bisa memperbarui paradigma-paradigma kita tentang kemana orang Kristen meninggal, sehingga hidup kita saat ini berubah menjadi hidup yang lebih sinkron dengan sorga. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya kembalikan ke Pak Marci. Baik, terima kasih Pastor Hendrik untuk pengajaran malam hari ini, sangat memberkati. Dan kita sekarang akan masuk ke question and answer. Sudah banyak Pak pertanyaan dari peserta malam hari ini, cukup banyak memang. Oke, saya mulai dengan pertanyaan yang pertama. Si penanya menanyakan bagaimana pendapat Pastor Hendrik mengenai banyak kesaksian orang yang ke neraka. Maksudnya mereka bersaksi pernah ditunjukkan neraka. Nah, kedua, berikutnya selanjutnya dia bertanya mengenai bagaimana dengan purgatori. Mengapa konsep purgatori bisa masuk kepada Katolik? Apakah ajaran itu sudah ada sejak zaman para rasul atau gereja mula-mula? Oke, ya, saya udah antisipasi pertanyaan ini. Ya, ini yang membuat topik hari ini sangat menarik ya, karena pertanyaannya model beginian. Gitu. Dua pertanyaannya berat-berat nih. Yang pertanyaan yang kedua tentang purgatori ya, nanti yang saya jawab yang pertanyaan dulu. Pertanyaan yang pertama itu terkait bagaimana dengan buku kesaksian tentang neraka atau bahkan tentang surga, gitu ya. Oke, jadi tentu saya tidak bisa ngomong secara umum, menyamaratakan semua buku tentang surga, pengalaman ke surga, pengalaman ke neraka, gitu ya. Saya tidak bisa samaratakan, gitu ya. Tapi saya mau bilang, udah ada beberapa yang terbukti bohong. Nah, itu catat baik-baik, ya. Salah satu yang bohong adalah judul Inggrisnya The Boy Who Came Back from Heaven. Nah, itu bohong, dibikin-bikin, ya. Jadi hati-hati, itu pesan saya. Tapi saya juga tidak menyamaratakan semua bohong, tidak ya. Tapi ini rentan. Kenapa rentan? Karena buku tentang pengalaman ke surga, pengalaman ke neraka adalah buku yang kategorinya bestseller di dalam kasanah buku Kristen. Bestseller. Jadi orang tertarik tuh nulis. Yang penting ceritanya seru. Nanti bestseller, saya dapat duit banyak. Jadi, saudara, tolong hati-hati sekali. Ya, hati-hati banget dengan buku-buku yang seperti itu. Gitu ya. Nomor satu. Nomor dua, saya mendorong kita semua, kalau kita pengen tahu surga seperti apa, seberapa indahnya surga, seberapa mulianya surga, carilah dahulu di Alkitab. Alkitab harus menjadi penuntun yang terutama tentang apa yang kita harus ketahui. Bukan tentang apa yang mau kita ketahui. Saya ulangi, saudara ya. Alkitab harus menjadi penuntun yang terutama tentang apa yang harus kita ketahui tentang surga atau neraka. Bukan menjadi penuntun untuk apa yang mau kita ketahui. Karena yang mau kita ketahui, sangat mungkin Alkitab tidak bicara dengan jelas. Gitu ya. Nah, karena orang merasa saya mau tahu ini, gitu ya. Alkitab nggak tulis, itu saya cari di mana ya. Nah, itu yang sikap-sikap yang menurut saya kurang bijak, gitu ya. Jadi yang pertama itu, yang kedua, yang pertama tadi tolong ya jangan disamaratakan, gitu ya. Ada yang jelas-jelas bohong. Yang kedua, Alkitab
menjadi penuntun utama kita untuk apa yang harus kita ketahui tentang surga dan neraka. Tapi yang nomor 3, kita juga, apalagi kita ini insan Pentakosta, kita sangat percaya Roh Kudus bisa memberikan penglihatan-penglihatan, mimpi-mimpi kepada seseorang untuk menyingkapkan sebagian kebenaran tentang surga atau neraka. Tapi kita tahu benar ya, kita tahu sekali. Visi, mimpi, atau apapun yang namanya karunia Roh Kudus, karunia supranatural, tidak mungkin menggantikan posisi Alkitab di tempat yang terutama. Betul ya? Nah, tapi bedanya kita dengan gereja-gereja tradisional, misalnya gitu ya. Gereja tradisional bilang, udah, lupakan itu penglihatan. Nah, kita enggak, karena kita insan Pentakosta ya. Ya, kita tetap percaya. Gitu ya. Nah, jadi kalau ada orang yang ini lihat surga, lihat neraka, ya coba cek verifikasi dengan Alkitab. Klop enggak? Gitu. Ya kan ya? Dicek klop atau enggak. Kalau Alkitab nggak bicara apa-apa, ya saudara juga jangan sampai jadi gimana ya, menganggap apa yang tidak ditulis di Alkitab itu sebagai sebuah kebenaran mutlak. Itu juga berbahaya. Yang kita bisa pegang, satu-satunya yang kita bisa pegang sebagai kebenaran mutlak hanya Alkitab. Gitu. Ya, jadi saran saya itu ya tentang buku ke surga dan ke neraka. Oke. Yang kedua adalah tentang purgatori. Ya, kita tahu konsep purgatori ini sudah cukup lama ya, tapi apakah sampai di gereja mula-mula sudah ada konsep purgatori? Saya berani bilang tidak. Tidak ya, saya nggak tahu mulai kapan itu purgatori muncul, apakah mulai di abad yang kelima atau di abad sudah itu gitu ya, saya kurang tahu. Tapi kenapa saya bisa yakin jawab tidak? Karena saudara, kalau kita lihat Lukas 12 yang tadi, Lukas 12 yang tadi menceritakan bahwa Lazarus ada di pangkuan Abraham atau di Firdaus. Orang kaya ada di mana? Ada di tempat yang namanya Hades tadi kan ya. Nah, dikatakan tadi ada jurang yang tidak terseberangi antara Hades dan Firdaus. Apa artinya? Begitu seseorang meninggal, maka destiny orang tersebut sudah diset, sudah fix, sudah tetap, entah di Firdaus, entah di Hades. Yang Firdaus nanti akan ke langit dan bumi yang baru gitu ya, kekal. Yang di Hades nanti akan ke Gehenna, kekal juga. Udah, nggak bisa pindah-pindah kapling lagi. Betul ya? Ada jurang yang tidak bisa diseberangi, Alkitab bilang. Nah, sementara itu purgatori bicara tentang ada tempat di mana seseorang dibersih-bersihin dulu, nanti bisa ke surga. Nggak ada tempat yang kayak gitu. Cuma ada 2 tempat, dan antara kedua tempat itu ada jurang yang tidak terseberangi. Gitu. Ya, jadi saya bisa yakin purgatori tidak muncul di dalam gereja mula-mula. Ya. Dan tentu kita bertanya gini sebenarnya, daripada kita debat gitu ya. Wah, purgatori gini-gini. Yang penting ini kembali ke masing-masing deh. Kalau kamu pegang purgatori, apa dampaknya buat rohani kamu? Kalau saya pikirin, saya mencoba berpikir gitu ya. Well, jangan khawatir ya kalau masih berdosa di sini, jangan khawatir. Nanti ada second chance. Sesudah meninggal ada kesempatan kedua. Kita akan dibersihin sama Tuhan. Bisa masuk surga. Apakah kita bilang begitu? Enggak kayaknya ya. Jadi bagi saya itu cukup berbahaya kalau buat saya gitu ya. Gitu. Itu jawaban saya. Baik, Pastor Henry. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang kedua ya. Pertanyaan yang kedua, apakah orang yang sudah meninggal bisa melihat kehidupan manusia yang masih hidup di dunia? Alkitab tidak ngomong sesuatu tentang itu. Gini ya, kalau kita bilang orang yang sudah meninggal bisa melihat kehidupan sesuatu di dunia, itu berarti gitu ya. Tadi kan dikatakan apa? Tadi kan si orang kaya minta apa? Orang kaya itu kayak minta kirim ini ya,
kirim si Lazarus dibangkitkan dari kematian untuk mempertobatkan itu saudara-saudara dia yang tidak kenal Tuhan. Nah, itu menandakan bahwa ada yang tidak diketahui gitu ya. Orang-orang ada yang orang di sana tidak bisa melihat tentang apa yang terjadi di bumi. Gitu. Dan jangan lupa, saudara, orang yang hanya Tuhan yang punya keleluasaan untuk berada di dimensi manapun. Bagi Tuhan tidak ada batasan, dimensi tempat, dimensi waktu. Tidak demikian dengan orang. Apalagi orangnya belum dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan. Sangat terbatas. Sangat terbatas gitu. Sekarang kita aja dibatasi oleh dimensi waktu dan ruang, betul? Pak Marti, saya ada di sini, saya nggak ada di tempat Bapak kan? Saya nggak bisa berada di dua tempat sekaligus. Saya ada di tempat saya di Tangerang. Itulah orang yang masih hidup. Bagaimana mungkin saya bisa percaya gitu bahwa tiba-tiba sekarang orang mati bisa melintas dimensi. Bisa seolah-olah tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu, lalu dia bisa mengalami, melihat, atau mungkin merasakan kehidupan orang di bumi, gitu ya, kira-kira gitu. Nah, jadi, tapi saya tahu anggapan nalar kita, entah karena kita mungkin kenal dengan budaya yang lain, gitu ya, tradisi dan sebagainya, itu kemungkinan orang mati tahu keadaan kita, gitu kan ya. Apalagi saya di latar belakang Tionghoa, saya tahu ya. Sebagai orang Tionghoa, buktinya para leluhur bisa melihat yang kita persembahkan, betul? Kue yang disembahkan, berarti dia bisa melihat tuh kita kasih persembahan. Nah, iya itu menurut paradigma itu ya tradisi Tionghoa gitu. Tapi kalau kita pakai paradigma Kristen, kita tidak bisa mengatakan seperti itu. Ya, itu yang saya bisa katakan. Tapi Alkitab juga tidak ngomong dengan jelas bisa atau lihat. Ini hanya berdasarkan deduksi ya daripada apa yang saya ketahui tentang keterbatasan manusia, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Setelah kita mati dan kemudian bangkit, baru di situ keterbatasannya mulai Tuhan lenyapkan karena kita pakai tubuh kemuliaan. Ya, meskipun kita tidak jadi omnipresent seperti Tuhan, tapi banyak sekali keterbatasan kita ini lenyap karena kita punya tubuh kemuliaan. Gitu. Mungkin itu jawabannya, Pak. Baik, clear ya, Pak. Oke, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya ya. Pertanyaan berikutnya ini ada beberapa sih, Pak, yang sebenarnya bertanya mengenai bagaimana sikap kita pada doktrin tentang penginjilan orang yang sudah meninggal. Ini ada beberapa orang, Pak, yang kebetulan bertanya hampir mirip seperti ini sih. Oke, jawabannya gamblang aja. Tidak ada yang namanya penginjilan orang meninggal. Oke, satu, sekali lagi, prinsip yang kita pegang, nasib seseorang, dia akan kemana, Hades atau Firdaus, Gehenna atau langit dan bumi yang baru, itu ditentukan sekarang. Nah, itu prinsipnya pegang dulu gitu ya. Jadi tidak ada yang second chance seperti atau kesempatan kedua nanti dimurnikan di purgatori, kesempatan kedua dengerin Injil lagi gitu kan, gitu. Nggak ada gitu ya. Jadi setelah mati orang akan dihakimi berfirman Tuhan, udah selesai gitu. Jadi nah, tapi saya tahu kebingungan itu berasal dari sebuah ayat yang berbicara tentang menginjili orang mati. Coba ya kalau saya bisa lihat sebentar supaya pertanyaan ini bisa tuntas dan jangan ada lagi orang yang mereka-reka tentang penginjilan orang mati ya. Nah, ini dia. Saya share ya ayatnya ya. Oke, saya share. Oke. 1 Petrus 4 ayat yang ke-6. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti manusia dihakimi secara badani, tapi oleh roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Mungkin ini ayatnya ya, jadikan dasar.
penginjilan kepada orang mati. Sebenarnya simple kalau kita lihat, kita rubah Alkitabnya ke versi Inggris, kita akan ngerti sekarang. For this is why the gospel was preached. Inilah sebabnya dulu Injil diberitakan. The gospel was preached. Dulu Injil diberitakan kepada orang-orang yang sekarang sudah meninggal. To those who are dead. To those who are now dead. Itulah sebabnya dulu Injil diberitakan kepada orang-orang yang sekarang sudah meninggal. Jadi simpel banget penjelasannya ya, gitu ya. Di dalam bahasa Indonesia itu sebabnya Injil diberitakan kepada orang yang sudah meninggal. Bukan orang yang meninggal bisa diinjilikan. Bukan. Bukan, itu bicara tentang dulu Injil itu diberitakan kepada orang itu waktu dia masih hidup. Sekarang orang itu udah meninggal gitu. Simple ya jawabannya ya. Jadi saya harap mulai malam hari ini tidak ada lagi yang dibingungkan dengan penginjilan orang mati ya. Tidak ada. Oke, baik, Pastor Henrik. Ada pertanyaan lanjutan sih sebenarnya juga. Mungkin tadi mestinya ini pertanyaan yang pertama ya. Jadi apakah kita perlu mendoakan orang yang sudah mati seperti dilakukan pada Ciara? Ya, alasannya alasan apa untuk berdoa kepada orang mati? Nah, itu dulu kan kita tanya dulu. Tentu, nah saya mencoba jawab dari paradigma saya sebagai orang Tionghoa. Saya berdoa kepada leluhur saya, katakanlah kepada orang tua saya yang sudah meninggal, supaya dia berbahagia di sana. Itu kira-kira ya, yang saya bayangkan dulu sebelum saya bertobat nih. Nah, kalau seperti itu, jawabannya jelas itu sebuah tindakan yang bertentangan dengan iman Kristen. Kita mendoakan sesuatu yang Alkitab katakan tidak seperti itu. Gitu. Ya. Satu, bisa saja itu merupakan tindakan mubasir. Kalau kita nggak ngerti, kita jadi orang Kristen nggak ngerti doain. Oke, tindakan mubasir. Tapi kalau sekarang kita udah ngerti, kita masih lakukan, itu tindakan pelanggaran namanya. Gitu. So ya, mubasir dan melanggar. Tindakan yang seperti itu ya. Sesuatu yang kita lakukan yang Alkitab bilang tidak seperti itu. Kan Alkitab udah bilang bahwa nasib seseorang udah fix, udah set. Dia ada di mana? Gitu. Ya. Yang di Hades dia menderita, yang di Firdaus dia dalam keadaan yang sukacita. Kenapa kita mau doain yang lain dari yang itu? Kira-kira gitu kan? Kemungkinan besar kita doain yang di Hades kan. Aduh Tuhan, tolong ya Tuhan ya. Jangan sampai papa saya masuk ke Hades. Nah, tentu itu bukan doa yang tepat. Yang tepat adalah kamu kenal papamu gimana pada saat dia masih hidup. Bagaimana kesaksian hidupnya. Itu lebih tepat. Gitu ya. Saya punya pengalaman gitu tentang seorang anak Tuhan yang papanya meninggal ya. Jadi udah orang Kristen, papanya orang Kristen gitu. Tapi sampai akhir hayatnya papanya ini punya kebiasaan katakanlah minum minuman keras ya. Saya nggak tahu sampai semabuk segimana lah gitu. Mungkin juga ada unsur kemabukan di dalamnya karena ini kebiasaan ya, habit minum minuman keras gitu. Sampai akhir hayatnya gitu ya. Jadi dia ragu-ragu gitu ya. Ragu-ragunya benar-benar tulus gitu ya. Aduh, saya takut papa saya masuk neraka gitu. Nah, jadi sebagai teolog, kalau saya sebagai teolog saya begini, Bu, saya bukan Tuhan, saya nggak tahu papanya ibu ada di mana, gitu kan ya. Saya bukan penentu, Tuhan yang menentukan gitu kan ya. Tapi sebagai pastor, gembala, saya akan jawab gini, Bu, percayalah kepada anugerah Tuhan yang ajaib. That's the only thing that you can do. Daripada kita ilfil sama Tuhan, aduh, papa saya masuk neraka ya Tuhan, aduh.
Mendingan kita percaya sama anugerah. Tuhan kau baik, saya percaya. Ya kan? Gitu. Jadi itu yang saya berikan, jawaban saya berikan kepada tadi ya, anak Tuhan yang katakanlah gundah gulana karena papanya dipanggil Tuhan dan sampai akhir hayat hidupnya dia punya satu kebiasaan yang mungkin bagi dia itu membuat dia masuk neraka gitu ya. Nah, ini saya jadi ingat gitu topik yang harusnya dibahas 2 minggu yang lalu ya. Saya minta maaf kepada nggak bisa bahas tentang bisakah kita menjadi sempurna. Bagaimana dengan orang yang sampai akhir hidupnya ya masih ada nih kebiasaan yang jelek nih, tempat masuk neraka nggak dia ya? Gitu kan ya. Itu pertanyaan yang sangat relevan buat kita semua. Nah, tapi kembali kepada pertanyaan ini, apakah kita mendoakan orang yang sudah meninggal? Tentu tidak ya. Itu tidak. Apakah kita menolak? Nah, ini hal yang berbeda gitu ya. Kalau kita ada di dalam keluarga yang masih banyak yang belum percaya Tuhan Yesus, gitu ya. Apakah kita menolak? Wah, hari ini saya belajar dari Pastor Hendrik, nggak ada gunanya doa itu. Udah, saya tolak mentah-mentah. Nah, itu dua hal yang berbeda gitu. Kita hadir, tidak terlibat di dalam ritual, karena kita menghormati orang tua kita menghormati. Itu hal yang berbeda gitu ya, dengan kita mendoakan karena kita berharap sesuatu yang Alkitab katakan tidak seperti itu. Gitu. Ya, saya itu jawaban saya. Itu jawaban yang memerlukan jawaban seorang teolog dan juga jawaban seorang pastor. Ya. Baik, terima kasih Pak Hendrik. Jadi sangat clear mengenai itu ya. Ini masih ada pertanyaan lagi. Semoga kita masih cukup waktunya. Ini bertanya begini Pak. Apakah orang yang masuk Firdaus atau orang yang meninggal dalam Tuhan akan pasti masuk ke langit dan bumi yang baru? Begitu juga sebaliknya. Orang yang masuk Hades, apakah pasti akan masuk Gehenna? Iya, jawabannya iya, karena sepanjang tadi penjelasan saya mau memberikan sebuah kepastian gitu bahwa begitu orang meninggal maka dia sudah fix. Sebentar ya, saya akan ini dulu. Nasibnya udah fix gitu. Coba saya jelaskan ya, misalkan orang yang ada di Hades. Hades akan lenyap kan, tadi saya udah jelaskan, akan lenyap di dalam lautan api. Orang-orangnya dipindahin. Gimana dipindahinnya? Orang yang ada di Hades akan dibangkitkan di dalam kebangkitan yang kedua. Kebangkitan yang kedua pasti masuk ke neraka. Nah, jadi itu udah fix semua jalurnya gitu. Demikian juga orang-orang yang benar yang mati di dalam Tuhan sekarang ada di tempat yang namanya Firdaus. Dia akan bangkit. Kapan bangkitnya? Kebangkitan yang pertama pada saat Tuhan Yesus datang kembali. Orang yang bangkit pertama itu pasti akan masuk ke surga. Ya, jadi udah pasti. Begitu orang meninggal, maka semua jalurnya udah pasti. Kira-kira gitu. Tidak ada lagi kesempatan kedua untuk merubah nasib di sana ya, gitu. Ya. Baik, terima kasih Pastor Hendrik. Ini adalah pertanyaan terakhir karena waktu juga, makanya ini adalah pertanyaan terakhir. Masih ada beberapa pertanyaan, cuma terpaksa saya harus memilih pertanyaan yang terakhir. Si penanya bertanya, apakah ketika kita balik ke surga, kita ketemu, kenal, dan bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang di dunia kita kenal? Misalnya suami istri, anak, orang tua, yang lebih dulu pergi ke surga. Ya, ini pertanyaan-pertanyaan yang Alkitab tidak sebutkan dengan jelas, tapi kita bisa melakukan deduksi ya. Yang pertama, kita ada di surga dengan tubuh kemuliaan, yang berarti wujud kita ini wujud yang sempurna. Ya, panca indera kita sempurna, awareness kesadaran kita semuanya sempurna. Orang terpancing untuk bertanya, kira-kira Hendrik versi umur berapa yang ada di surga? Saya nggak tahu. Nggak tahu. Sempurna itu umur berapa?
Apakah umur 33 kayak Yesus? Nggak tahu. Ya, Alkitab nggak ngomongin apa. Pokoknya sempurna. Artinya semua berfungsi dengan baik. Kalau kita di bumi kenal dengan istri kita, apa alasannya di surga tiba-tiba jadi lupa? Berarti ada penyakit demensia, penyakit pikun di surga. Nggak mungkin di surga ada penyakit pikun. Nggak mungkin di surga ada penyakit amnesia, ya lupa, nggak mungkin gitu. So jadi jawabannya yes, kita akan mengenal semua saudara-saudara kita di surga, kita akan mengenal pasangan kita di surga. Akan tetapi ya hubungan kita di surga bukan lagi hubungan yang sama seperti di dunia. Contoh suami dan istri itu ya. Wah, apakah nanti di surga kita nyatu lagi? Enggak, di surga itu identitasnya adalah identitas manusia surgawi. Tidak ada lagi identitas suami dan istri gitu ya. Identitasnya adalah manusia surgawi, penghuni-penghuni surga gitu. Karena kalau masih ada suami atau istri di surga, artinya dia nomor satu dong. Betul nggak? Berarti ada yang nomor dua yang lain. Nah, di surga nggak begitu seharusnya gitu ya. Jadi hubungan kita adalah sebuah hubungan yang baru. Kita hanya bicara tentang bahwa di surga itu kayak ini kan mempelai wanita ketemu mempelai pria. Jadi kaitannya adalah antara kita secara kolektif gereja Tuhan, orang-orang benar, para mempelai wanita ketemu dengan mempelai pria gitu. Nah, hanya itu ya. Jadi Alkitab tidak bicara tentang ada lagi hubungan suami istri, ya berarti itu enggak ada lagi. Kita akan ada di sana bukan sebagai suami istri, tidak kawin mengawinkan. Juga mungkin akan ada pertanyaan, Pak, kayaknya kalau di surga, maaf nih saya ngomong to the point, tidak ada seks di surga, kayaknya saya nggak mau ke surga. Nah, kita ini belum punya tubuh yang baru, tubuh kemuliaan. Kita nggak pernah tahu seperti apa tubuh kemuliaan itu, gitu ya. Jadi jangan khawatir, saudara ya. Surganya yang kita pahami bukan surga yang seperti itu, gitu kan ya. Ya, surga masih juga berbicara tentang sebuah pengalaman kuliner yang mulia yang namanya the wedding feast of the Lamb, perjamuan kawin anak domba, ya. Surga banyak digambarkan seperti sebuah culinary experience gitu ya. Yesus bilang ini anggur, aku tidak akan lagi minum anggur ini sampai nanti aku akan minum bersama-sama dengan engkau yang baru. Nah, itu Yesus lagi membayangkan gitu ya. Nanti someday kita akan berpisah sekarang. Ini perjamuan malam yang terakhir, tapi someday kita akan ada di dalam perjamuan yang seperti ini. Yang baru. Yesus lagi ngomong sama murid-muridnya, someday kita akan ada bersama-sama lagi. Ya, kira-kira itu yang saya bisa ceritakan tentang kondisi kehidupan di langit dan bumi yang baru di dalam surga kekal. Ada banyak sekali yang Alkitab tidak ceritakan dengan spesifik, kita hanya bisa melakukan deduksi. Dan karena itu hanya deduksi, ya kita juga jangan sampai bikin doktrin macam-macam terkait sesuatu yang Alkitab tidak ceritakan dengan jelas. Gitu ya. Itu aja sih. Tuhan berkati kita semua. Baik, terima kasih Pastor Hendrik untuk pengajarannya malam hari ini. Kami semua pastinya sangat terberkati, dan untuk itu, untuk menutup acara UBI malam hari ini, saya persilahkan Pastor Mark Anthony. Terima kasih Pak Hendrik, Pastor Hendrik. Malam hari ini kita belajar yang banyak ya, belajar mempercayai sesuai dengan dasar kebenaran firman Tuhan. Bukan menurut kata orang, apalagi kebanyakan lihat di film, wah bahaya. Tapi apa yang firman Tuhan sampaikan ya Pastor Hendrik ya. Dan lebih penting lagi sebenarnya seperti yang dikatakan, saya kutip dari Filipi 2 ayat 12. Di bagian B dikatakan gini, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Malam hari ini saya percaya kita bukan sedang mencari kepastian, karena asuransinya hanya ada di dalam Tuhan yang memberikan kita garansi itu. Tetapi mari kita selama waktu ini masih ada, mari gunakan kesempatan waktu yang ada itu dengan baik, dengan mengerjakan keselamatan yang Tuhan sudah berikan, dengan takut dan gentar, menjangkau jiwa-jiwa. Amin. Terima kasih sekali lagi Pastor Hendrik, Pak Marsi yang malam hari ini sudah meng-guide kita dengan begitu banyak pertanyaan. Saya percaya semua menerima berkat yang istimewa. Dan sebelum kita tutup, mari saja kita berdoa sekali lagi. Tuhan, terima kasih untuk malam hari ini.
Untuk pengajaran firman Tuhan yang boleh kami dengar, yang telah disampaikan, pemaparan dengan begitu baik oleh hamba-Mu, Pastor Hendrik, Tuhan. Kami mengucap syukur, biarlah firman yang kami boleh dengar, memberikan kepada kami pemahaman, pengertian lebih dalam lagi. Sehingga kami bisa hidup mengasihi Engkau, mendengar kebenaran firman-Mu, iman yang timbul dari pendengaran akan firman Tuhan berakar kuat dan berbuah, Tuhan. Sehingga hidup kami menjadi satu hidup yang harum di hadapan-Mu, menjadi berkat buat jiwa-jiwa, dan mereka boleh melihat kemuliaan Kristus melalui kehidupan kami. Kau memberkati hamba-Mu Tuhan, Pastor Hendrik Timadius, berkati pekerjaan pelayanan Tuhan percayakan, berkati keluarga, berkati setiap panggilan dan tuntunan yang Kau sediakan dan Kau berikan. Biarlah melalui kehidupannya, banyak orang-orang akan diselamatkan, banyak jiwa-jiwa akan dijangkau, dan nama Tuhan ditinggikan dengan amat luar biasa melalui kehidupan hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati keluar dan masuknya, berkati seluruh apa yang dikerjakannya, menjadi berhasil dan mendatangkan kemuliaan bagi kerajaan Allah. Dan terima kasih untuk semua malam hari ini, hamba-hamba, anak-anak Tuhan yang sudah berkumpul mendengarkan firman Tuhan. Engkau yang meteraikan dengan kuasa Roh Kudus, sehingga kami tahu bagaimana kami harus hidup, berlaku dan bertindak, bertutur kata dan meresponi segala sesuatu yang terjadi di sekeliling kami sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan sebelum kami kembali ke tempat kami masing-masing beristirahat buat malam hari ini, mari semua angkat tangan buka hati dan terima berkat Tuhan. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, dalam anak yang tunggal Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus, persekutuan dan pengurapan yang semakin kuat oleh Roh Kudus yang memampukan kita hari lepas hari untuk bisa mengasihi Tuhan lebih lagi. Hingga Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Dan semua yang percaya menerima berkat Tuhan sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.